Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Agung Firmansyah, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Dari modul CGP yang sampai modul 1.4 saya ikuti, modul 1.4 inilah mengenai budaya positif yang membuat saya paling bersemangat untuk mempelajarinya. Karena memang ada beberapa hal yang dari dulu saya resahkan, dari dulu saya tanyakan, dan saya menemukan jawabannya di modul 1.4 ini. Terutama yang saya paling berkesan adalah mengenai paradigma teori kontrol dan restitusi. Hal yang paling mendasar yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1.4 ini adalah paradigma saya. Paradigma yang berubah mengenai bagaimana orang memiliki kontrol untuk dirinya sendiri, tidak bisa memaksa orang lain, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu yang paling berkesan untuk saya. Selain hal-hal lainnya juga sangat mendukung sekali. Saya implementasikan pertama kali sebelum ke orang lain, sebenarnya saya lakukan terlebih dahulu di rumah, mengatasi hal-hal yang saya rasa perlu diatasi pada anak saya sendiri. Dan ternyata terjadi sedikit demi sedikit perubahan yang sebelumnya saya merasa kesulitan untuk menanganinya. Lalu kemudian karena modul 1.4 ini ada pada perpindahan semester ganjil ke semester genap, saya pun mencoba mengimplementasikan budaya positif ini di awal pertemuan semester genap. Hai, ini hari pertama masuk sekolah di semester genap dan saya membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Sebelum buat kesepakatan, saya mau beli alat-alat ATK dulu untuk membuat kesepakatannya. Oke. Oke, sudah siap. Sudah ada kertas buat ditempel nanti. Ini memo stick. Dan ini dia. Sampai ketemu di kelas. Jadi yang saya lakukan, saya membuat kesepakatan dengan kelas yang saya ajar, kelas per kelas. Caranya yaitu saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 4-5 orang. Lalu kemudian setiap kelompok ini mengajukan kesepakatan, yang mana kesepakatan kelasnya harus kesepakatan yang positif dan membangun suasana kelas menuju ke arah yang lebih baik. Mereka mengajukan, menuliskan ajuan kesepakatannya, kemudian ditempel di papan tulis. Nah, setelah itu saya mensortir, barangkali ada yang ajuan yang negatif, dan memang ternyata di beberapa kelas terjadi ajuan yang menurut saya negatif ya. Seperti misalkan ada ajuan yang mengatakan kalau ulangan boleh kerjasama. Ajuan seperti itu tentunya saya sortir untuk tidak diajukan ke kelas untuk jadi kesepakatan kelas ya. Setelah berdiskusi dengan siswa, mana ajuan kesepakatan yang disepakati, mana yang tidak. Ajuan yang disepakati kemudian ditulis ulang di kertas karton. Setelah ditulis ulang di kertas karton, kemudian semuanya, setiap anggota kelas menandatangani kesepakatan tersebut, dan kesepakatan tersebut ditempel di kelas. Oke, sip.
Setelah itu, yang kemudian saya lakukan adalah menarik kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas dengan mengajak siswa untuk mencari tahu nilai-nilai yang terdapat pada kesepakatan kelas tersebut. Misalkan di kesepakatan kelasnya, ini yang hampir ada di setiap kelas adalah harus hadir tepat waktu. Berarti nilai yang ingin dicapai oleh kelas di sana adalah nilai tanggung jawab dan nilai kedisiplinan. Begitupun dengan hal-hal yang lain, kita coba cari nilai-nilai positif apa yang ingin dicapai oleh kelas untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Saya sendiri agak ragu sebenarnya, ini apakah akan efektif atau tidak dalam mengkondisikan siswa di kelas ya. Lalu kemudian di pertemuan minggu berikutnya, saya cukup kaget juga karena ternyata memang saya mendapatkan kelas menjadi lebih terkondisikan dengan sendirinya. Ya memang tidak terkondisikan yang sangat bagus, cuman ada perubahan perilaku ketika saya sebagai guru masuk ke kelas. Jadi ternyata keyakinan kelas itu tidak bisa diabaikan. Jadi ada perubahan sikap kelas yang cukup signifikan. Menurut kalian kesepakatan kelas yang kemarin dibuat di kelas itu setuju atau tidak? Setuju sih. Setuju. Menurut kalian apakah itu baik untuk kelas ataukah bagaimana? Lebih baik sih, Pak. Iya, Lebih baik. Iya. lebih baik. Apakah kalian mendapatkan nilai-nilai yang positif dari kesepakatan kelas tersebut? Dapat, Pak, soalnya kayak di kelas bisa lebih kondusif lagi, lebih nyaman, interaksi dengan gurunya juga, dan juga lebih efektif dalam belajar. Jadi menurut kalian itu akan harapannya akan lebih baik ke depannya gitu ya? Iya. Oke, teman-teman kalian menurut kalian bagaimana? Suka juga ataukah ada yang tidak sepakat? Ada yang tidak setuju gitu? Mungkin ada juga yang nggak setuju, tapi ke sebagian besar sepakat juga sih, Pak. Gitu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Saya kemudian merasa bahwa hal ini perlu didiseminasikan, perlu disosialisasikan agar tidak hanya kelas saya saja yang kemudian menjadi kondisinya lebih baik ya. Lalu kemudian saya mengajak beberapa rekan guru untuk sosialisasi mengenai budaya positif. Sosialisasi budaya positifnya dilaksanakan di sekolah. Terima kasih sekali karena sudah menjadi peserta tanpa ada konsumsi. Nah, dari sebenarnya ketiga modul ini sebelum ini saya tidak menemukan yang sih ramenan CGP gitu. Nah, ketika modul yang keempat inilah saya dapat apa ya, nah ternyata ada gimana gitu. Yang selama ini Awalnya saya mengajak mereka untuk sosialisasi selama 1 jam. Karena mereka pun punya kesibukan, saya meminta ke mereka untuk kalau memang lebih dari 1 jam, tolong dihentikan saja begitu. Barangkali memang ada keperluan lain lagi jika materinya belum selesai dalam 1 jam. Dan benar saja setelah 1 jam materinya belum selesai. Tidak ada yang mengingatkan sampai saya akhirnya tahu bahwa itu sudah 1 jam. Kemudian saya mengatakan bahwa ini bagaimana sudah 1 jam? Kita mau diakhiri saja atau mau terus sampai materinya tersampaikan semua? Nah, di luar dugaan ternyata teman-teman saya begitu antusias ingin menyelesaikan pengetahuannya mengenai budaya positif ini. Dan yang tadinya direncanakan 1 jam itu menjadi 2 jam, dari jam 8 sampai jam 10. menurut Bu Ajeng sama Bu Ingrid, materi yang tadi disampaikan itu kira-kira bermanfaat atau tidak untuk guru? Menurut kami materi tersebut sangat bermanfaat ya, karena kemungkinan beberapa guru belum mengetahui materi-materi tersebut. Bahkan saya sendiri juga baru mengetahui teori-teori yang disampaikan pada materi tadi sekarang. Sebelum-sebelumnya tidak pernah mengetahui. Dari pemaparan yang tadi Pak Agung jelaskan, itu sangat membuka pikiran saya
dan membuka ilmu baru untuk kami. Ternyata ada teori yang bisa kita aplikasikan untuk memberikan atau untuk menangani lebih baik siswa-siswa yang sedikit bermasalah atau kelas-kelas yang belum terkondusifkan oleh seorang guru begitu. Untuk Bu Ingrid tadi penyampaiannya menurut Bu Ingrid efektif atau ada yang dirasa kurang? Menurut saya untuk penjelasannya tadi sangat efektif sekali. Yang penting nanti pada saat penerapan di kelas gitu, semoga penerapannya itu bisa terlaksana dengan baik ketika di kelas gitu. Siswa pun juga bisa diajak kerjasama sehingga budaya positif ataupun tadi kesadaran diri dalam diri siswa itu tumbuh dengan sendirinya gitu. Terima kasih Bu Atul dan Bu Ingrid. Ya, sama-sama. Harapan saya setelah dilakukannya sosialisasi ini tentang budaya positif, sekolah kami menjadi lebih baik, lebih banyak kelas yang bisa terkondisikan. Harapan yang lebih besarnya adalah sekolah memiliki budaya positif yang kemudian setiap sivitas dari sekolahnya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.